itu gue pakai cara yang ketiga, bikin musuhnya emosi. Recall juga tetap. Saya tahu kekuatan jempol Anda. Oh jelas. Oke, Kadita pun sekarang menjadi milik dari Aura. Apa tuh? Ini, Net. Iya. Ya, kali ini Kadita juga sudah diamankan dan sepertinya sesaat lagi kita ingin memberikan sedikit informasi. Bener tuh buat beritanya. Iya benar. Tadi kita Gua juga kira, udah. Tadi kita ngelihatnya, ini wah ini apa lagi? Ternyata memang sudah benar. Betul. Dan mungkin kita akan sampaikan sekarang. Kita ya. boleh sampaikan sekarang. Boleh. Jadi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, ya kami segenap keluarga besar MPL Indonesia turut berduka cita atas peristiwa yang udah terjadi pagi ini di salah satu tempat ibadah yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi buat teman-teman semua yang ada di luar sana mungkin lebih baik untuk stop penyebaran untuk foto dan video korbannya karena masih kita belum tahu lagi apa lagi target yang akan mereka lakukan di luar sana gitu loh ya. Jadi sekali lagi kami keluarga besar MPL Indonesia turut berduka cita terhadap apa yang udah terjadi pagi ini. Betul. Aku kira itu berita lama atau gimana soalnya. Oke. Iya benar ternyata. Iya, ternyata baru ya. Aduh. Di gereja katedralnya Makassar ya, di Makassar. Yap. Betul. Sulawesi Selatan. Stay Oke safe, teman-teman, everyone. stay safe dan juga ya kalau bisa ya kalau misalnya ngomongin soal aksi terorisme tuh semakin kita bikin masyarakat takut tuh mereka akan semakin menang. Iya. Jadi jangan takut kita lawan orang-orang seperti itu. Astaga, baru saja kulihat ternyata beneran, Cok. Aduh. Cuman sekarang kita back to the game lagi. Kita back to the game ya. Ya, teman-teman, yuk semangat lagi yuk nih ya. Kita semangat lagi. Versik menggunakan link. Penggunaan link keempat untuk di MPL Season 7 kali ini. Alright. Iya dong. Hah? 5. Coba Oh ya lihat. tadi 4 ya, Tadi barusan sama 4. Aura ya. Lupa. Berarti 5. in total 2 kali menang, 2 kali kalah. 50% dan ya? 50%. Ini akan menentukan nantinya. Ini akan menentukan apakah yang akan terjadi di Land of Dawn antara Aura Fire versus Evil Legend. Jadi buat kalian semua banjirin kolom komen dengan EVOS Roar ataupun Aura Fire. Aura Fire. Dan inilah dia Walai. Yang kita tunggu-tunggu apakah akan terjadi game yang ketiga atau justru malah EVOS yang benar-benar ingin mengincar kayaknya untuk top satunya di babak playoff Fair 6. Sudah menggunakan linknya. Dan tampaknya di sini benar seperti dugaan Profesor KB emang kayak Matildanya lebih cocok di Luminaire ya. Dan justru malah nah ini Net maksud aku Net. Oh, ini? Langsung nge-jungle. Kalau Link. Karena Link. Oke. Iya, karena Link menurut aku Link ini emang lebih cocok untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu karena dia nantinya di menit yang kedua nggak bakal punya purple buff. So otomatis dia nggak bakal bisa langsung ke turtle. Jadi amanin dulu aja dari segi farmingnya. Dan bahkan untuk di orange buff-nya juga diamanin sama si Rek ya. Dicicil duluan jadi biar lebih cepat. Plus dia tidak perlu menggunakan retribution-nya. Ini juga salah satu ilmu juga buat kita ya untuk melihat pergerakan dari seorang junglernya. Untuk mengamankan beberapa jungler dan bahkan untuk mengamankan beberapa jungler yang penting untuk menggunakan retribution-nya. Dan aku menyebutnya itu efektivitas farming. Jadi dia dari segi timing dia nggak terlalu makan banyak waktu. Tapi kalau misalkan dari segi keuntungan dia dapetin banyak keuntungan. Lihat dari segi rotasinya. Sekarang dia bakal bisa melakukan rotasi ke arah Skelet Wizard, Gold Buff atau bahkan nge-secure di arah bottom lane. Ya, dan mungkin akan ngegeng ke arah atas ini. Dari pergerakan dia yang muter dari atas ke bawah. Selesai dari Rock Ursa dia langsung lompat ke Skelet Wizard. Dan dia udah level 4, udah punya Tempest of Blade. Ada Mr. Crab juga walaupun masih kecil ya. Di sini ada fans juga yang mungkin akan diadu, ditungguin tuh lihat. Sudah level 4 dan bahkan ada RKT fansnya sendirian. Kejutan happy birthday. Tapi tampaknya dilemparkan. Masih ada flicker dari seorang fans Walai dan masih bisa survive di sana. Oh my god. Tapi ini aku baru notice juga tidak adanya retribution dari juga. teman-teman tim Aura Fire. What? Gak pakai retri? Wow, First Blood sekarang menjadi milik dari Aura, tapi ini menjadi iya sebuah pertanyaan besar lagi nih. Mereka tidak memainkan metode jungler sepertinya. Mereka ingin mengambil buff untuk fans tanpa adanya item jungle. Tapi ini malah jadi resiko juga sebenarnya untuk teman-teman Aura Fire karena versinya bawa retribution. Bener, ini akan sulit banget di arah turtle-nya, di arah lord juga, dan bahkan dari segi farmingnya. Lihat ini kalau misalkan dari seorang Versik pengen main agresif pun,
dia bisa invade ke arah jungle musuh dan dia punya retribution tinggal ditahan aja. Yes, dan kenapa kali ini versi confident banget untuk ngamanin Purple Buffet terlebih dahulu, padahal udah menit 2. Karena nggak ada yang punya retribution tadi. Bener. Orang Fire kayaknya bakal benar-benar kesulitan. Tempest of Blade terpaksa dikeluarkan Nah, retributionnya dan langsung diamankan begitu saja. Walaupun ada variety di sana dan bahkan langsung ada Siriga. Wey! Langsung ditabrak terkena Triple stun. 3 justru karena mepet semuanya, rapet semuanya. Godiva belum mengeluarkan ultimate, ada anti-mage di sana baru dikeluarkan Rope Wave-nya. Mau di mana dikejar dan dilempar. Dihancurkan Walai dari sana Kaditanya. Kadita mau berubah jadi air masuk ke dalam tanah pun masih dikejar oleh rombongan dari EVOS Legend. Benar-benar dihabisin, tapi Hai di bagian bawah sana mulai mendapatkan serangan balik, kabur entah mana perginya. Sementara itu Hai masih mau pergi, aku nggak mau deket-deket kalian dan selamat dia sekarang. Ini antara strategi atau misklik gak sih, Profesor? I don't know what happened sih. Tapi kalau misalkan itu mungkin, kalau misalkan strategi, mereka mau main laning dong. Iya. Karena kan tidak adanya jungler, berarti mereka mau ngambil source dari minion. Tapi karena tidak ada item jungle, ketika mereka melakukan jungle, nggak bonus dapet EXP XP, growth-nya iya. tuh jadi Nggak nggak nambah. ada. Nggak nambah 35%, nggak nambah 25%. Dan lihat Oke. Rek, dia lebih berani untuk zoning, karena nggak ada retribution. Oke, entah mungkin ini strategi atau gimana, tapi kayaknya ini untuk game yang kedua menurutku sangat diuntungkan dari segi EVOS Legend ya, dari segi Iya. jungler, 5 menit awalnya iya. junglernya enak untuk perebutan Lord dan juga turtle-nya pasti. Dan bahkan di sini sudah dilempar ejector dari variety-nya. Electro Fireball dikeluarkan ke arah belakang, masih ada dash, ada Luminar juga yang mencoba untuk mengejar di arah sana. Versik ya mengejar satu hit lagi tapi ternyata masih belum bisa tumbang. Variety langsung dibangkam itu saja dari seorang Luminar, bahkan double kill, tapi sayangnya Versiknya yang harus tumbang duluan karena ngebuka sendiri di arah depan. Iya benar sekali, walaupun tadi cukup berani Versing yang sempat mengeluarkan Tempest of Blade juga, tapi apalah daya dia dikeroyok oleh beberapa player yang ada dari Aura Fire tepat di tepian dinding yang ada di Land of Dawn. Tapi untuk sekarang kita lihat Hai-nya maju lagi, anti-match-nya pun masih bisa selamat. Tapi kalau misalkan Oke. melihat dari tadi ya, Benar. aku tuh sempat notice bagaimana dia nahan dari Tempest of Blade-nya tahu. Dia sempat terkena beberapa slashing damage dari Electro Final Blow di arah top lane, sampai variety-nya bener-bener jauh, baru dia pakai Tempest of Blade akhirnya. Boleh Oke. sekali. Sementara Godiva pun sekarang udah berada di area mid. Reknya bertemu dengan Variety. Variety mau pergi kemana untungnya? Masih bisa ngedash lagi. Vanstrong udah ada Phantom Slash, tapi Rek terjebak kali itu Final Blow. Untungnya Rek Masih masih bisa. bisa kabur. Yes. Bos. Oh, Reknya tas, oh enggak. Recall beneran. Ngetes doang. Terima kasih Pak Pulung ya. Menuju Iya. ke arah tengah dari seorang Godiva dan juga Vanstrong masih belum ada Lele yang Oke. cukup membahayakan dan Oracle dari varietinya. Hai. Di arah bottom lane juga mencoba untuk move lagi dan turtle-nya sudah mulai muncul untuk turtle yang kedua. Sudah mulai di zoning tapi kayaknya nggak bakal di invade sih. Ini ada retribution juga dari sana Versiknya mengajar ke Van Strong yang Tempest of Blade dikeluarkan dan retribution Nastanka, tapi dead. dia masih mundur ke arah belakang mengambil pisau-pisaunya dari sana Versiknya. Variety-nya masih bisa dash ke arah belakang, Phantom Slash dan langsung anti-match. Damage-nya bener-bener sakit banget Walai, menghilangkan seorang Van Strong dan Variety di arah bottom lane. Buset, dua orang disikat anti-match begitu aja. Ditabrak kali ini Hai-nya. Nah loh, robot lawan robot. Ayo, kuatan besian mana? Ayo, sini loh. Ayo, gue tabrak. Ayo. Ini bener-bener Dia diem gimana? doang. Bener-bener ngezoning. Diem doang dong dia di situ mantengin. Halo, paling begitu aja. Iya. Ini item yang sudah dibikin Profesor. Iya, tadi aku sempat notice satu buah Oracle yang diamankan menjadi first item dari Hai. Hai sepertinya udah cukup respect dari damage yang dimiliki sama anti-match ketika mereka tadi head to head sempat di bagian bottom lane. Sampai kita melihat Hai-nya kali ini berpindah dari segi bottom lane ke arah top lane dan malah menurut aku ya cukup berbahaya ketika Hai-nya ini tidak secepat mungkin mengamankan Entity Talisman. Dia nggak bakal bisa menjadi typical spammer. Yes, Oke, di benar atas sana tuh sepertinya udah akan pecah peperangan. Tempest of Blade dikeluarkan, Zamanfo dikeluarkan. Burstnya. Hai-nya juga mau pergi masih bisa selamat. Flicker. Cukup panik tadi flickernya nabrak ke arah dinding. Untungnya tidak mentok itu hidungnya. Sementara untuk Hai kali ini balik lagi ke bagian Ada belakang. Luminaire, Habis ada arrow, ejector. masih lewat kayak gitu aja gak kena ke arah siapapun. Dan Hai-nya jemput. berhasil kabur lagi. Masih bisa selamat. Ada abang. Ada guiding wind belum dikeluarkan Circling Eagle-nya dari seorang Luminaire-nya. Masih guiding wind lagi ke arah belakang. Dan bahkan di sini aku baru ngeh ternyata Hai-nya pakai flicker tadi ya. Iya. Nggak memakai Purify. Dan juga di arah top lane-nya mungkin akan didapatkan di sini untuk turret pertamanya. Sudah mulai hilang. Di arah bottom lane, di arah top lane sudah mulai hilang. Holy Crystal pun
langsung dibuat sama Clover. Ya ampun, Clover udah pedes banget. Ini di atas sana juga nih. Hai-nya disedot-sedot nih, bahan bakar yang dimiliki oleh Hai juga langsung diambil oleh Elis. Sementara Rek, Dioper dong itu Aduh, streamer aduh. Nimo TV kita ya. Iya. Babang Rokursa. Bursa. Dioper. Tapi lihat di sana dari seorang Versiknya benar-benar pengen dapetin orange buff milik anak-anak Aura Fire. Dan bahkan belum ada team fight di sini. Benar-benar ini sih sulit sih, 24.000 loh. Dan gimana ya cara memenangkan dari Aura, Profesor KB? Ini permasalahannya mereka nggak bisa turtle. Mereka nggak bisa lord juga. Mereka Iya. bisa lord pun kalau misalkan wipe out. Tapi kalau misalkan yang winning kondisinya tergantung sama Godivanya juga sih. Kalau misalkan dapetin triple stun, or double stun, dan ternyata bisa dibalikin, mungkin itu chance-nya ada. Tapi permasalahannya untuk setup kayak Godiva kayak gini, ada dengan dual purify, kan itu bakal sulit sih. Waduh, hilang sulit. langsung. Mau kontes juga sulit, mau mendapatkan bonus-bonus juga sulit. Tapi Hai di Bukan. bagian bawah juga mendapatkan satu Covernya area. langsung purify tuh, pas tadi Godiva yang ngeluarin rock wave. Bener. Hehehe. Habis Pak. Agak sedikit meleng dan agak sedikit telat untuk backupnya tadi dari seorang Rek dan juga anti-mage. Hehehe. Hero-hero yang cukup membahayakan dikeluarkan dan harus mereset ulang lagi karena dari seorang Hai-nya yang melakukan split push di arah bottom lane. Benar-benar udah dapetin satu turret menuju ke arah dua turret, tapi ada anti-mage yang langsung membersihkan satu katapult terakhirnya dari seorang Hai yang masih ada flicker juga. Dan Berdua masih level. betah banget untuk di bawah. Ini Hai ya ampun, ya begitulah ya pengguna dari Uranus ya. Emang benar-benar nyebelin banget ini hero satu, cuman untuk bertemu dengan Tiga Rek orang. sesaat lagi. 3 orang sama Zaman udah Ford. dikeluarkan juga, langsung ditabrak aja dari Sleeping Wingga. Eagle. Sayang Gladiator Godivanya. dilempari ke bagian belakang. Hai-nya masih bisa selamat juga, apakah Udah mereka akan tetap flicker fokus dia. ke arah Hai-nya karena Hai dikejar di bagian belakang. Luminer dan juga Hari bersatu padu Clover, tapi ada Abyssal Row. Najib menabrak langsung ke arah Haritnya, masih bisa selamat di bagian belakang. Fansnya pun masih bisa kabur. Tempest of Blade, pedang satu, kedua, dan ketiga. Udah ngeburst banget tapi Van Strong ya masih cukup tebal juga. Satu bar terakhir ada Farid dari belakang. Flash shot. Oh, di body block. Enggak di Body body block. block, enggak di body block. Tetap kena tapi masih ada Guiding Wind yang menambah shieldnya. Dan bahkan ini membuka juga space created di arah tengahnya justru. Didapatkan inhibitor turretnya tanpa bantuan Lord. Dan hanya terpancing juga dari dua orang yang darahnya sekarat. Dari seorang Luminer dan juga dari seorang Versik. Iya, waduh, Clover Tapi pun harus Clover juga dari tadi bener-bener mainnya safe banget di arah belakang. Dia tahu dia sempat tadi terkena satu buah rock wave. Dan ketika di tengah-tengah sana dia mau tidak mau menggunakan purify-nya. Jadi daripada dia mungkin buang-buang purify-nya untuk ya burst damage yang kayak tinggi kayak tadi, mungkin ini nungguin Disimpan team dulu fight. ya. Iya. Ada anti-match, lihat yang diincer siapa yang diincernya Fansnya, dan bahkan dari seorang Rove tadi didapatkan 1 poin kill pada Tia Sekarat. Dia masih di sekarang belakang dan langsung menumbangkan seorang Clovernya. Baru dibahas, Purify sudah dibuat, sudah dipencet, tapi tetap damage-nya terlalu besar. Dan bahkan dari anti-match juga sekarang, oh apakah ini titik balik untuk Aura? Masih dilempar, tapi lagi-lagi ada arrow yang terkena di sana, terkena ombak-ombakan lucu juga, tapi ada Guiding Wind. Oh my god, dipanggil robot-robotnya Walai sama seorang Ican Luminer. Dan mereka semua tertawa di atas panggung. Robotnya dipakai pewet langsung datang. Itu pas banget sih timingnya sih. Pas banget kena satu buah Breath of the Ocean. Ya langsung ampun. Rake-nya tiba-tiba terbang dengan Guided Wing. Tapi kali ini Rake-nya juga harus lebih berhati-hati sih. Harus lebih disiplin lagi untuk melewati satu buah laning phase yang deket-deket boost. Apalagi ada Van Strong dengan Selenanya. Tapi kalau dari segi item, mungkin Necklace of Durance sesaat lagi akan dimiliki oleh seorang Van Strong. Namun menurut aku pribadi ya, Godiva lebih butuh Necklace of Durance-nya sih. Untuk seorang anti-match, untuk seorang Clover, dua hero ini sangat meresahkan sekali di lini belakang dari tadi. Sampai-sampai anti-match yang loncat tiba-tiba menuju ke arah fansnya. Unstoppable Force, Seeking Eagle, dan bahkan Tempest of Blade yang mengarah ke seorang fansnya. Yang diincar ada Brody-nya. Brody yang bukan Rexy, sudah dihancurkan oleh seorang Versik yang menuju ke arah Hai. Dapat tutup pedang juga. Tapi lihat Versiknya hanya nongkrong di depan sana. Tidak mengeluarkan apapun, basic attack pun tidak dipencet. Kapaknya juga nggak dipencet Walai. Dia hanya bengong sih, lu ngapain sih Ferdiansyah Versik? Hei, nungguin abang-abang kopi keliling apa gimana? Zaman Force dan Versiknya langsung lompat ke arah atas. Didapatkan begitu saja oleh seorang Clovernya. Dan bakal Godivanya berikan belakang Rock Wave-nya belum dikeluarkan begitu saja dikejar. Tidak takut oleh air dikeluarkan oleh seorang Aditanya. Hanya sekarang dan bakal didapatkan lagi double kill. Tersisa seorang Hai. Hello Hai. Mau kemana
Mana sayangku? Dikejar sama Ultimate. Ada Rek juga mulai datang 5 lawan 1. Hai, see you, goodbye. Mungkin akan langsung diamankan. Mega kill dan wipe out. Tersisa Brody sekarang. Oh, Langsung di-flicker. diajar lagi. Aura Fire. Can you survive? Can you defend it? Tersisa satu orang. Zaman Force keluarga di Boss Legend. Yang akan menyelamatkan game keduanya. Tas dilakukan. Dan ini dia. Game penuh untuk tim EVOS Legends. 2-0 tanpa balas milik EVOS Legends. Wow.